Pernah nggak sih ngerasa pusing lihat istilah-istilah keuangan yang aduh rumit banget? Atau mungkin ngerasa kayaknya nabung aja tuh nggak cukup deh buat masa depan? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Nah, kali ini kita bakal bongkar bareng-bareng sebuah metode yang simple tapi super ampuh dari buku I Will Teach You to Be Rich karya Ramit Sethi. Siap-siap, ini bisa mengubah cara kita semua melihat uang. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang agak nyeleneh nih. Kalau disuruh milih, Anda lebih milih jadi seksi atau jadi kaya? Tahan dulu jawabannya. Ini bukan jebakan loh. Justru pertanyaan ini jadi kunci buat ngebuka analogi utama yang bakal ngebantu kita paham gimana sih cara kerja uang yang sebenarnya dalam hidup kita. Nah, ini dia analogi utamanya. Ngelola uang itu ternyata mirip banget sama ngejaga kesehatan. Coba deh pikirin, berat badan kan naiknya pelan-pelan, nggak langsung kerasa, tahu-tahu celana udah nggak muat. Nah, masalah keuangan juga gitu, nggak muncul tiba-tiba, dia itu kayak nyelinep pelan-pelan, satu pengeluaran kecil di sini, nambah satu cicilan di sana. Sampai akhirnya kita kaget sendiri pas lihat tumpukan tagihan atau saldo tabungan yang kok nggak nambah-nambah ya? Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi kenapa sih ngurusin duit itu rasanya mirip banget kayak lagi diet. Jawabannya tuh ada di psikologi kita. Soalnya dua-duanya itu bukan cuma soal angka di timbangan atau angka di rekening, tapi ini soal kebiasaan, emosi, dan gimana cara kita ngambil keputusan kecil setiap harinya. Coba deh, perhatiin kemiripan polanya ini. Kalau soal makanan, kita seringnya nggak ngitung kalori kan? Nah, kalau soal uang, kita nggak ngelacak pengeluaran. Kita juga suka banget debat soal hal-hal kecil, kayak diet mana sih yang paling bagus, atau saham apa nih yang lagi hot. Padahal, kita lupa sama gambaran besarnya. Ini nunjukin pola perilaku yang sama persis. Kita tuh kejebak sama detail-detail kecil, dan akhirnya jadi kehilangan fokus sama hal-hal yang dampaknya paling besar. Tapi pertanyaannya, kenapa kita begitu? Kenapa kita lebih demen ributin harga kopi daripada mulai ngatur investasi? Ternyata ada alasan psikologis yang kuat banget di baliknya. Ada semacam jebakan yang bikin kita ngerasa sibuk padahal kita nggak maju-maju. Yuk kita lihat apa itu. Nah, kutipan ini ngejelasin semuanya. Ributin hal-hal kecil kayak harga kopi yang mahal itu rasanya produktif kan? Itu ngasih kita ilusi kemajuan. Kita jadi ngerasa udah ngelakuin sesuatu buat keuangan kita. Padahal tindakan besar yang justru beneran penting, kayak buka rekening investasi atau coba negosiasi gaji, malah kita tunda-tunda terus. Jebakan yang kedua namanya infoglut. Gampangnya, ini kelumpuhan karena kebanyakan informasi. Coba aja buka internet, langsung kan kita dibanjiri ribuan tips keuangan, ratusan pilihan investasi, dan puluhan ahli yang ngasih saran beda-beda. Niatnya mau cari pencerahan, malah jadi bingung, takut salah langkah, dan ujung-ujungnya ya udah nggak ngapa-ngapain. Dan ini bukan cuma asumsi ya, ada datanya loh. Sebuah studi nunjukin makin banyak pilihan reksadana yang dikasih, malah makin dikit orang yang ikutan investasi. Aneh kan? Ya karena itu, kebanyakan pilihan bikin kita lumpuh. Dan akibat dari diam di tempat ini, secara finansial bisa rugi banget. Nah, dari semua jebakan tadi, ada satu kesalahan paling besar yang dampaknya paling fatal. Apa itu? Menunda. Sekarang kita bakal lihat seberapa mahal sih harga yang harus kita bayar buat setiap tahun kita nunggu. Siap-siap ya, karena angkanya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ini dia poin paling pentingnya. Dalam dunia investasi, nggak ngambil keputusan itu sebenarnya adalah sebuah keputusan. Dan sayangnya, itu adalah keputusan yang paling buruk. Biar lebih kebayang, kita lihat buktinya lewat sebuah cerita sederhana. Oke, kenalan dulu sama dua investor fiktif kita. Ada Sally yang cerdas dan Dan yang lambat. Keduanya ini sama-sama nabung investasi dengan jumlah yang sama persis setiap bulan. Bedanya cuma satu, kapan mereka mulainya. Coba kita lihat angkanya bareng-barang. Sally mulai investasi di umur 35, dan dia cuma investasi selama 10 tahun aja. Terus ada Dan, dia mulainya telat, di umur 45, tapi dia investasi 2 kali lebih lama, sampai 20 tahun. Logikanya, Dan harusnya punya duit lebih banyak dong. Tapi coba lihat hasilnya pas mereka umur 65. Sally justru punya uang jauh lebih banyak. Loh, kok bisa? Total bedanya itu hampir $63.000. Gede banget kan? Apa rahasianya? Bukan, Sally bukan lebih jago milih investasi. Rahasianya cuma satu. Dia mulai 10 tahun lebih awal. Nah, ini bukti nyata kalau waktu bukan keahlian super, adalah teman terbaik kita buat ngebangun kekayaan. Jadi, ini dia. Pelajaran paling penting dari ceritanya Sally dan Dan. Buat jadi kaya, Anda tuh nggak perlu jadi ahli pasar saham. Anda cuma butuh satu hal, mulai.
Ya, sesimpel itu. Mulai aja dulu, sedini mungkin. Oke, sampai sini kita udah tahu masalahnya. Ya, kita sering kejebak sama detail kecil dan suka nunda-nunda. Kita juga udah lihat kalau akibatnya itu mahal banget. Nah, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Terus gimana cara menangnya? Gimana caranya biar kita bisa fokus ke hal-hal yang beneran penting? Filosofi utama dari buku ini tuh sebenarnya melegakan banget. Intinya, Anda nggak perlu jadi sempurna. Lupakan deh ratusan tips keuangan yang bikin pusing itu. Cukup fokus aja ke beberapa kemenangan besar, yaitu tindakan-tindakan yang dampaknya paling gede. Dan yang paling penting, bikin semuanya berjalan otomatis. Nah, enaknya buku ini nggak cuma ngasih tahu apa yang harus dilakuin, tapi juga gimana caranya. Ada program 6 minggu yang super terstruktur. Mulai dari langkah pertama, mengoptimalkan kartu kredit, terus gimana caranya mengalahkan bank, sampai akhirnya siap buat investasi. Ini tuh kayak peta jalan yang praktis, bukan cuma teori doang. Terus pertanyaannya, sistem ini beneran berhasil nggak sih? Coba dengerin kesaksian nyata ini. Orang ini ngikutin semua langkahnya, terus dia seolah-olah lupain aja gitu. 8 tahun kemudian, tahu-tahu kekayaannya udah tumbuh jadi hampir 200.000 dolar. Otomatis. Nah, inilah kekuatan dari prinsip atur sekali, terus lupakan. Kita kerja keras di awal buat nyiapin sistemnya, abis itu biar sistemnya yang kerja buat kita. Oke, setelah kita ngomongin semua strategi ini, kita sampai ke pertanyaan yang paling dasar, paling fundamental. Buat apa sih ini semua? Ngapain kita repot-repot ngatur duit, investasi, dan lain-lain? Nah, jawabannya itu membawa kita ke sebuah konsep yang namanya hidup kaya. Kayaknya kita perlu mendefinisikan ulang deh apa artinya kaya. Soalnya, kaya itu bukan cuma soal numpuk duit sebanyak-banyaknya di rekening. Bukan. Kaya itu artinya kita bisa pakai uang itu sebagai alat untuk menjalanin hidup yang benar-benar kita mau. Jadi, ini soal kebebasan, soal pilihan, dan soal pengalaman hidup. Terus, hidup kaya versi setiap orang itu kayak gimana sih? Bisa beda-beda banget. Buat sebagian orang, mungkin artinya bisa jalan-jalan keliling dunia. Buat yang lain, mungkin artinya bisa nyekolahin anak di tempat terbaik. Atau sesimpel punya waktu luang buat ngejalanin hobi yang kita suka. Nggak ada jawaban yang benar atau salah di sini. Poin utamanya adalah Anda harus tahu dengan jelas dan spesifik apa tujuan Anda. Jadi, kita tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan penting untuk Anda. Coba lupakan sejenak soal saham, reksadana, atau hal teknis lainnya deh. Coba tanyakan ke diri sendiri, hidup kaya versi saya itu seperti apa ya? Coba jawab sejujur-jujurnya dan sespesifik mungkin. Kenapa? Karena menemukan jawaban untuk pertanyaan ini, itulah yang akan jadi bahan bakar buat Anda untuk terus bergerak maju. Dan itulah langkah pertama yang paling penting dari semuanya.